Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg pertanyaan ke-126. Pertanyaan ini berada di dalam doa Bapa kami. Permohonan yang kelima yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah permohonan yang kelima? Jawabannya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jawaban ini dapat kita lihat dan kita baca untuk memberikan penjelasan lebih utuh dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 35, Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan pasal 5 ayat 2. Penjelasan yang disampaikan dari Katekismus Heidelberg ialah, berkenanlah kiranya karena darah Kristus untuk tidak mengimputasikan kepada kami, orang-orang berdosa yang sengsara ini, satupun dari pelanggaran-pelanggaran kami, maupun kejahatan yang selalu bertaut kepada kami. Ketika kami menemukan kesaksian dari anugerah-Mu ini di dalam diri kami juga berketetapan dengan sepenuh hati untuk mengampuni sesama kami. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus dimanapun berada. Kita tahu dan kita menyadari bahwa kita, tiap-tiap pribadi, membutuhkan pengampunan. Pengampunan karena kita memang sudah berdosa kepada Allah. Kita bersalah kepadanya karena menggunakan kebebasan untuk berbuat jahat, karena tidak taat kepada perintahnya, dan tidak melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita berdosa karena mungkin saja kita masih tidak setia menyembah Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita sering membeda-bedakan kehidupan kita dengan segala alasan dan segala yang mungkin kita jadikan dasar untuk kita memisah-misahkan dimensi kehidupan kita. Di rumah ibadah, di rumah keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, atau dalam relasi kita dengan siapapun. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hal yang mendasar dalam hidup kita ialah pengampunan. Tanpa pengampunan, kita tidak beroleh hidup yang kekal. Kita berada di dalam penghukuman Tuhan. Kita sebagai orang berdosa sesungguhnya sedang berada di dalam penghukuman, karena penghakiman atas orang berdosa sudah dan sedang berlangsung. Dan kita sadar dan tahu betul bahwa upah dosa adalah kematian. Dan kematian memberikan kepada kita suatu kondisi dan keadaan di mana kita punya keadaan yang rusak total, tidak mampu total, dan menjauhi diri dari Tuhan Allah yang mengasihi kita. Namun kita bersyukur di dalam ketetapannya, berdasarkan anugerahnya yang khusus, di dalam kekekalan kita beroleh pengampunan. Dan pengampunan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat mengusahakan pengampunan dari jasa baik kita atau dari kehidupan keagamaan kita. Bisa jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri sudah beragama sejak dalam rahim ibu, atau sudah dilekatkan keagamaan pada diri kita masing-masing. Mungkin kita sudah diberikan status sebagai orang beragama atau berkepercayaan. Tetapi sesungguhnya itu tidak membuat kita telah diampuni. Karena agama tidak bisa mengampuni segala dosa kesalahan kita kepada Allah. Kebaikan kita pun tidak bisa menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan jasa baik pun yang kita lakukan kepada sesama itu tidak pernah menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita berada dalam penghukuman Allah. Itu sebabnya kita tahu makin lama, makin banyak orang berbuat dosa, makin jelas penghukuman Tuhan. Baik dibiarkan atau segera dihukum, seperti pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden, seperti Sodom Gomora yang dibakar dari api belerang dari surga, bahkan seperti orang-orang Israel yang dibuang karena melakukan kejahatan. Bahkan banyak orang yang mengaku beragama Kristen, tetapi hidupnya telah dibiarkan berdosa karena tidak mau
kembali bertobat kepada Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pengampunan asalnya, sumbernya dari Allah yang sejati. Bukan Allah yang diimajinasikan atau disembah dengan cara duniawi. Tetapi Allah yang sejati, yang menyatakan kasih-Nya, kebenarannya, belas kasihannya melalui satu pribadi, Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati menebus dosa kita melalui jalan inkarnasi. Kematiannya menjadi nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, segala dosa kita diampuni di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus adalah kematian yang mematikan dosa. Di sanalah ada pengampunan. Kita tidak mungkin diampuni karena kita mempersembahkan korban binatang, atau kita beroleh pengampunan karena kita lebih baik dari orang lain. Tidak demikian. Kita juga tidak diampuni bukan karena kita telah melakukan berbagai hukum Taurat sehingga kita layak diampuni. Jawabannya tidaklah demikian. Karena kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Kita beroleh pengampunan karena kita di dalam Kristus. Darah Yesus Kristus, nyawanya yang dipersembahkan kepada Allah Bapa kita. Di dalam Dialah kita beroleh pengampunan. Tanpa pengorbanan Kristus, tak ada orang yang beroleh keselamatan, tak ada orang yang bebas dari penghukuman Allah. Dan kita bersyukur kita menerima pengampunan itu. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih hebat, atau karena kita lebih berkenan di hadapan Allah. Tetapi karena Tuhan telah menetapkan di dalam kekekalan, karena anugerahnya atas hidup kita, dan kita yakini dengan ucapan syukur bahwa sesungguhnya ketidaklayakan kita sadari, tetapi juga sekaligus saat yang sama, Bapa menyatakan pembenaran kepada kita karena Kristus telah menggantikan kita. Seluruh dosa kita diimputasikan kepada Kristus. Seluruh kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita. Dan kita menikmati, mengalami pengampunan. Dengan demikian, kita, tiap-tiap pribadi, beroleh pengampunan. Dan kita menikmatinya sekarang, saat ini, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus, ketika kita sudah menyadari, sudah mengerti itu karena Roh Kudus memberikan kelahiran baru, karena Roh Kudus menaruh iman keselamatan itu, karena Roh Kudus memberikan pengertian itu kepada kita dan memberikan kepada kita pernyataan yang jelas di dalam karyanya melalui firman Tuhan, maka kita dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosaku. Tuhan Yesus telah menjadikanku milik kepunyaannya. Dengan demikian, aku beroleh pengampunan. Dan kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah di dalam pengampunannya, maka kita dimampukan untuk mengampuni sesama kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa yang sangat baik ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan karena kita mengampuni kesalahan orang lain, sehingga kita beroleh pengampunan dari Allah Bapa. Namun yang sesungguhnya karena kita sudah ada di dalam pengampunannya, di dalam Kristus, maka kita dapat mengampuni, dimampukan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini adalah buah dari pengampunan yang Tuhan berikan, anugerahkan, karuniakan kepada kita. Karena itu tidak akan mungkin ada orang yang mengampuni sesamanya, yang bersalah, yang mencelakai, yang membenci, yang mendendam, yang melakukan keburukan, dan sebagainya. Tidak akan mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan di dalam pengampunan Allah di dalam Kristus. Namun sebaliknya, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara termasuk saya sudah sadar
sudah tahu, sudah mengalami pengampunan, tetapi masih membenci sesamanya, masih ada dendam kepada orang lain, masih tidak bisa mengampuni orang lain, entah anggota keluarga sendiri, entah tetangga, teman, keluarga, kolega, atau siapapun yang melukai, menciderai, menganiaya, atau kegiatan apapun yang mungkin membuat kita terluka, hati dan kehidupan kita. Kalau kita mengaku orang yang sudah diampuni Tuhan, seharusnya, sewajarnya, sepantasnya kita bersegera mengampuni orang tersebut. Misalnya saja saya dikhianati, difitnah, dilukai, dibenci, dicegal, atau tidak disukai, entah oleh orang yang mengaku Kristen, entah oleh orang yang mengaku beragama, entah oleh anggota keluarga atau siapapun. Di dalam hati saya, di dalam ucapan saya, di dalam tindakan saya menyatakan mengampuni mereka. Dengan demikian, saya betul-betul menikmati pengampunan, bukan hanya dirasakan oleh diri saya, tetapi disaksikan oleh orang banyak. Itulah doa yang kita lantunkan, kita sampaikan, kita nyatakan kepada Allah Bapa kita. Sehingga permohonan ini menjadi permohonan yang memiliki kekuatan, meneguhkan, memperbaharui hidup kita. Iman yang menyelamatkan itu. Banyak faktor yang membuat kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tidak bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Faktor yang paling utama ialah cinta diri, terluka, dilukai, merasa tidak dihargai, merasa diremehkan, direndahkan, dilecehkan, bahkan dihina. Berarti dirilah yang menyebabkan kita sulit mengampuni. Namun, kita harus sadar dan tahu, apabila kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius menyangkal diri, memikul salib, mencintai Tuhan dengan penuh cinta kasih-Nya, pastilah Roh Kudus memimpin dan membimbing kita untuk terus-menerus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Itu bukan syarat untuk kita beroleh pengampunan Bapa, tapi itu bukti bahwa kita sedang menikmati pengampunan. Karena itu mereka yang masih membenci saudaranya, masih tidak suka dan iri dan cemburu dan melakukan tindakan jahat terhadap saudaranya, terhadap sesamanya, maka sesungguhnya orang tersebut sedang berada dalam penghukuman dan belum pernah menikmati pengampunan. Masih ingat beberapa tokoh penting yang kita masih bisa catat di dalam sejarah hidup kita? Misalnya Nelson Mandela yang pernah dihukum di penjara. Ketika ia keluar dari penjara, dia menyatakan pengampunan kepada orang-orang jahat yang melakukan penganiayaan, pemenjaraan, bahkan ketidakadilan. Masih ingat banyak orang-orang yang dianiaya ketika memberitakan Injil di tempat-tempat yang sulit, daerah pendalaman, atau di tempat-tempat yang mungkin saja ada penganiayaan. Bahkan kita lihat bagaimana kita menyaksikan orang-orang jahat melakukan penganiayaan terhadap umat percaya, orang Kristen di seluruh dunia. Maka dari hati kita, dari mulut kita, kita menyatakan pengampunan. Bagi kita yang sudah menyatakan pengampunan dan menyatakan itu di dalam kebenaran, kasih, dan anugerah Bapa di dalam melalui Kristus, maka kita akan bahagia dan sukacita. Kendati pun kesulitan terjadi, kita bersyukur karena kita dimampukan mengampuni. Mengampuni memiliki kekuatan yang luar biasa. Apabila orang tua dan anak, antar kakak dan adik, anggota keluarga dengan anggota keluarga yang bermusuhan sampai saat ini, apabila ada di antara bapak, ibu, dan saudara, segeralah berdamai dengan saudara-saudara kita. Segeralah berdamai dan mengakui, menyesali, dan tetap menjalankan hidup berdamai, membangun persahabatan, karena kita tahu bahwa Tuhan mengendaki kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang menyatakan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang sudah kita dengarkan dan kita ketahui dalam hidup kita, kita sesungguhnya sadar bahwa kita tidak layak diampuni Tuhan. Kita tidak pantas diampuni Tuhan.
Karena seringkali kita berjanji, berkomitmen, berdoa, menyampaikan itu kepada Tuhan, tetapi berulang kali kita berdosa kepada Allah. Bahkan kita melukai sesama kita. Namun, masih ada kemurahan hatinya, belas kasihannya untuk kita menikmati pengampunan. Akan tetapi, jangan mempermainkan pengampunan Tuhan. Tuhan akan mengeraskan hati kita kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan ini. Firaun yang keras hatinya dan dikeraskan hatinya oleh Tuhan, sehingga ia berada dalam penghukuman. Dampaknya bukan hanya pada dirinya, tapi seluruh orang Mesir. Kita menyaksikan bahwa orang-orang yang tidak mengampuni dan mengeraskan hati, bahkan orang-orang yang tidak mau mengampuni dan mengeraskan hati, tentu ia akan mengalami ketidakbahagiaan, ketidaksukacitaan, bahkan hidupnya tidak pernah bertumbuh di dalam kebenaran, kasih, dan belas kasihannya. Dan yang menakutkan dan mengerikan ialah hidupnya yang tidak berada dalam pengampunan itu ternyata merugikan dan mencemarkan banyak orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sekali lagi, mari kita mengakui segala kesalahan kita, mengampuni sesama kita. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia setia dan adil, mengampuni segala dosa kita. Datanglah kepada Kristus, kita yang berbeban berat, sebab kuk yang dipasangnya kepada kita itu ringan. Dan kita bersyukur karena Kristus selalu terbuka untuk kita datang memohon pengampunan. Tetapi jangan mempermainkan pengampunan itu. Kita harus berjuang bersama untuk membawa damai. Damai di rumah, damai dalam pekerjaan, damai dalam segala aktivitas kita. Kiranya pembelajaran hari ini menolong kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk terus melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang suci, dengan segala hal yang mungkin kita harus hadapi. Dan kiranya mulai hari ini kita berkomitmen mengampuni sesama kita, seperti Kristus sudah mengampuni kita dan Bapa telah membenarkan kita. Dan kiranya Roh Kudus menolong, menyertai, menguatkan, meneguhkan iman kita di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Amin.